kemudian dia secara seorang diri berani turun ke jalanan untuk membantu polisi untuk menertibkan lalu lintas. Waktu itu adalah pada arah-arahan Harley Davidson, di mana kemudian ada lampu merah, tetapi lampu merah itu tidak diperhatikan. Ya, kemudian beliau ini berdiri di tengah jalan itu untuk mengingatkan teman-teman agar tidak melanggar peraturan lalu lintas. Ya, pada waktu itu terdapat pro kontra. Ada yang menganggap pemuda ini pahlawan kesiangan, ya, tetapi ada yang menganggap beliau ini jelas berusaha menegakkan kebenaran. Nah, negara kita, Ibu Erawati, silakan. Sekarang tamu-tamu sudah ada di sini semua, ya kan? Ya, silakan Anda bergetar sukmanya. Ini tulim tulisin. Nah itu Pak, Mbak, itu jangan main-main. Ini wakilnya Pak Tommy Minada. Ya, saya kira dulu yang paling menakutkan beliau di sini. Nah, dan pemuda ini mengingatkan, ya, negara kita butuh orang-orang yang mengingatkan kita supaya kita ini selalu taat pada undang-undang, hukum, etika, akhlak, budi pekerti, moral, dan sebagainya. Nah, pemuda ini pemuda Yogyakarta. Nah, saya panggil ke sini Mas Elanto Wiryono. Mas, Anda di mana? Anda? Saya belum pernah bertemu dengan beliau, ya, cuma lewat telepon. Mas Elanto, silakan. Kaos Anda coba dibuka sedikit tulisannya Pak. Jogja. Orang Kidul. Wow, maksudnya saya pikir kok dodol atau apa? Saya tahu orang Kidul. Kenapa? Kok sampai Anda menulis itu? Nah, tolong, silakan. Ya, jadi terakhir ada sebuah respon kolektif di masyarakat untuk menanggapi perubahan yang ada di Yogyakarta, yang kita lihat semakin tidak berpihak ke masyarakat, semakin merusak lingkungan dan sebagainya. Maksud Anda tidak berpihak ke rakyat kecil? Betul. Kalau masyarakat ya kan berpihak juga masyarakat rakyat kecil. Sehingga karena ada banyak perubahan akibat dari pertumbuhan yang dikejar oleh terutama pemerintah daerah dan banyak investor yang masuk ke Jogja, sehingga warga secara kolektif mencoba merespon dengan beberapa model aksi dan gerakan dengan semangat yang sama. Bagaimana caranya agar Jogja itu bisa tetap lestari, tidak kemudian habis terjual. Jadi ada spirit Jogja Ora Didol, walaupun pada faktanya sudah payu Pak. Ya, sudah laku Ya. Dan itu merupakan keresahan yang betul-betul ada di sanubari anak-anak muda Jogja. Ya, jadi lintas latar belakang dari teman-teman mahasiswa, teman-teman warga-warga di kampung, teman-teman seniman. Tentu saja kelompok muda ini banyak belajar dari kelompok-kelompok atau generasi pemikir-pemikir di Jogja sebelumnya, teman-teman akademisi, teman-teman aktivis lingkungan yang lebih dulu mencoba membuat gerakan yang sama. Tetapi saat ini situasi yang coba untuk direspon itu memang lebih rumit, lebih kompleks daripada situasi yang ada sebelumnya. Jadi bisa dibilang warga Jogja sekarang sudah cukup terlambat untuk merespon, tetapi kita tetap harus memberikan respon agar kemudian ruang hidup buat warga itu tidak lantas hilang begitu saja. Kita harus memperjuangkan di mana kita bisa hidup,
kemudian hanya ditujukan untuk kepentingan ekonomi semata. Ya. Dan kebetulan di sini kan ada pegawai lingkungan hidup, Ya. Profesor Megalen ada ya di sini. Bisa Anda ceritakan apakah Anda anak-anak muda ini juga peduli terhadap masalah lingkungan? Ya, jadi ya terima kasih. Kalau kita bicara Jogja pada bicara konteks Yogyakarta, dari pesisir selatan sampai ke lereng Gunung Merapi itu sekarang semuanya menghadapi ancaman perubahan lingkungan, ancaman alih guna lahan. Misalnya di pesisir selatan ada rencana penambangan pasir putih, kemudian ada rencana pembangunan bandara internasional, belum lagi mau ada proyek pembuatan tambak, mega proyek pembuatan tambak udang dan sebagainya, belum lagi resort yang juga akan banyak dibangun di banyak wilayah Sultan Ground di Gunung Kidul. Ke kota, perubahan lingkungan sangat kelihatan, sangat masif. Ada banyak gedung yang kemudian terbangun dalam waktu hanya 2-3 tahun, lebih dari 100 hotel dan apartemen yang sekarang memenuhi ruang kota Jogja. Ke Sleman ke atas, soal air tanah, soal limbah, dan juga soal penambangan pasir di lereng Merapi. Jadi dari laut sampai lereng gunung itu ada banyak ancaman yang kemudian tidak bisa warga hanya menyerahkan semua situasi itu kepada pemerintah daerah. Kita juga tidak bisa kemudian hanya menyerahkan itu kepada para akademisi yang kebetulan banyak dari teman-teman akademisi ternyata juga menjadi bagian dari proses-proses proyek-proyek yang sedang berjalan itu, entah sebagai konsultan proyeknya atau sebagai bagian dari birokrasi untuk analisis persetujuan AMDAL-nya. Jadi akhirnya warga, termasuk kelompok-kelompok muda, usia saya dan juga jauh di bawah saya, mau nggak mau kemudian harus memberikan respon dengan cara yang berbeda, tanpa meninggalkan teladan dari yang kita ikuti dari teman-teman yang lebih dulu menginisiasi. Jadi itu yang sekarang kita lakukan, dan tentu saja perlu banyak dukungan, karena ya kita tahu yang kita hadapi oleh warga itu tidak hanya orang Jogja asli ya. Siapapun yang tinggal di Jogja, siapapun yang merasa memiliki Jogja, itu pasti tidak ingin kemudian kehilangan Jogja yang sekarang sudah hampir laku terjual seluruhnya. Nah, itu tadi adalah semangat Anda. Ya. Kemudian apa yang Anda lakukan? Mungkin Anda bisa singkat ceritakan yang Anda lakukan waktu di Yogyakarta yang sampai Anda dipanggil ke sini. Ini coba Anda ceritakan. Yang tadi, yang peristiwa motor tadi. Iya. Oke. Ya, jadi nanti juga ada teman-teman dari Harley Davidson Club Indonesia Jogja yang juga bisa bercerita. Jadi apa yang saya lakukan pada peristiwa itu memang menjadi salah satu bentuk respon warga. Saya sebagai warga Jogja merespon sebuah situasi ketika ada pembiaran atas pelanggaran yang dilakukan baik oleh kelompok masyarakat, dalam hal ini peserta konvoi, dan juga oleh aparat negara itu sendiri. Ketika kami publik atau warga menilai ada penyalahgunaan penggunaan fasilitas negara dan juga aparat negara untuk hal-hal yang kita nilai tidak prioritas. Walaupun kemudian ada penerjemahan yang berbeda, ada diskusi di situ, tetapi bagaimanapun warga harus memberikan respon. Kita tidak bisa membiarkan karena itu sudah biasa, karena itu sesuatu yang sudah. Tapi sebenarnya kejadian itu lebih merupakan simbol, merupakan lambang dari perjuangan yang lebih besar. Ya. Ya. Dan itu pun juga tidak juga lepas dari pesan Jogja Ora Didol ini, ketika kita tahu bahwa Jogja sebagai magnet wisata dan sebagainya, ada banyak event yang diselenggarakan di Jogja, yang tentu saja setiap kegiatan, setiap bentuk-bentuk pembangunan dan sebagainya pasti akan memberikan dampak. Salah satunya ketika ada acara Hari Davidson kemarin,
Artinya dampak-dampak seperti itu harus sudah bisa terkaji sejak awal. Bagaimana kemudian siapapun para pihak yang ada di Jogja bisa mencoba mengelola situasi itu agar dampaknya bisa diminimalkan atau bahkan kita bisa mencari banyak alternatif langkah yang bisa diupayakan agar tujuan acara itu tetap tercapai. Iya. Tetapi kita tahu ketika acara itu terutama kemudian berlangsung di ruang publik, ada banyak kepentingan yang saling bersentuhan. Bagaimana kemudian antar kepentingan ini itu bisa terfasilitasi. Nah, kita berharap itu dilakukan oleh pemerintah atau aparat negara. Tetapi ketika aparat negara justru tidak bisa secara adil memfasilitasi antar kepentingan itu, memprioritaskan satu kelompok atau beberapa kelompok tanpa memperhatikan prinsip undang-undang atau hukum yang seharusnya secara konsisten dipegang, ya kita harus menggunakan. Oke. Jadi pokoknya Anda menjabarkan falsafah 4 papan itu di situ. Gitu? Ya, oke. Nah, Anda tadi menyebut Ibu Fitri, tolong yang satu lagi. Ini. Tadi Anda akan menyebut bahwa di sini hadir juga Ketua Harley Davidson klub yang ada di Jakarta, yang waktu itu ada cegat itu kan? Ya, pokoknya Harley Davidson. Tapi di sini hadir Ketua Harley Davidson klub itu yang datang khusus juga dari Jogja. Beliau adalah Gatot Kurniawan ya. Mas Gatot, mana ada? Oh itu toh, mas ini. Ya kok Anda kok kayak kiai ya? Silakan, Mas Gatot. Silakan. Nah, ini anak ini kok kurang ajar sekali Pak Mas Gatot. Kok keseenakannya aja menyekat konvoi Anda, ini kan sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Ya, monggo saya minta penjelasan Anda. Ya, terima kasih Pak Daya. Jadi sebenarnya satu sisi kami appreciate Bapak. Appreciate.